Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Sriwahini. Saya dari kelas 10 IPS 2. Nomor absen saya 25. Di sini saya akan memberikan ulasan atau pendapat tentang materi pembelajaran PPKN, atau bisa juga memberikan argumentasi tentang materi tersebut. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sub materi apa saja yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara. Permasalahan yang akan kita bahas atau kita angkat yaitu dampak positif dan dampak negatif dari otonomi daerah. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Permasalahan yang akan kita angkat yaitu reshuffle kabinet sebagai sebuah politik transaksional dan kegagalan hak prerogatif presiden dan memilih para menteri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Permasalahan yang kita angkat yaitu banyak kejadian tidak terpasangnya atau dibaliknya foto presiden, wakil presiden, serta Pancasila di dalam sebuah instansi. Jadi, kita akan membahas yang pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Dalam permasalahannya adalah dampak positif dan dampak negatif dari otonomi daerah. Sebelumnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sistem kekuasaan dengan wewenang dan kekuasaan dari pihak pemerintah pusat, daerah, maupun organisasi non-pemerintah di suatu daerah. Otonomi daerah dapat dibagi menjadi dua dan memiliki dua dampak. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, misalkan pemerintah daerah lebih mudah untuk berkembang atau mengembangkan kebudayaan yang dimilikinya. Yang kedua, perekonomian daerah menjadi lebih meningkat. Yang ketiga, pembangunan daerah menjadi lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam bisa menjadi lebih maksimal. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, daerah miskin akan sulit untuk berkembang. Yang kedua, tidak adanya koordinasi daerah tingkat 1. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial karena kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah dilaksanakan tidak pada tempatnya. Yang keempat, karena merasa melakukan kegiatannya sendiri sehingga para pemimpin lupa pada tanggung jawabnya. Jadi, kita dapat berpendapat atau memberikan argumentasi mengenai dampak positif dan dampak negatif dari otonomi daerah. Menurut pendapat saya, sangat jauh berbeda antara dampak positif dan dampak negatif dari otonomi daerah. Kenapa? Karena otonomi daerah yang bersifat positif
perekonomiannya lebih meningkat daripada dampak negatif, dan pengelolaan sumber daya alam lebih maksimal. Tidak ada kesenjangan sosial, dan perekonomian daerah meningkat, adanya pembangunan yang lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Yang kedua adalah kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, di mana permasalahan yang akan kita angkat yaitu reshuffle kabinet sebagai sebuah politik transaksional dan kegagalan hak prerogatif presiden dan memilih para menteri. Artinya, Presiden Indonesia memiliki hak yang disebut hak prerogatif, di mana hak tersebut tidak dapat diambil oleh lembaga tertinggi lainnya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, reshuffle kabinet berada di antara hak prerogatif presiden sendiri dan kepentingan rakyatnya. Presiden berhak menggunakan hak prerogatif demi untuk kepentingan rakyatnya. Sebab dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, rakyat membutuhkan pelayanan yang lebih baik dari penyelenggara negara. Sementara, jika sebagian penyelenggara negara tidak mewujudkan apa yang dibutuhkan masyarakat atau rakyat, maka akan merugikan rakyat atau rakyat akan merasa kerugian. Di sini saya akan memberikan argumentasi atau pendapat mengenai hal tersebut atau mengenai permasalahan tersebut. Jika presiden gagal dalam hak prerogatif, maka rakyat akan mengalami dampak yang buruk. Pelayanan tidak akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika presiden mempunyai atau menjalankan hak prerogatif dengan baik, maka rakyat merasa lebih baik. Dan jika reshuffle kabinet bisa membantu rakyat untuk mengalami perubahan yang lebih baik, tentu rakyat akan mendukungnya dengan sepenuh hati. Yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah, di mana permasalahan yang akan kita angkat yaitu banyak kejadian tidak terpasangnya atau dibaliknya gambar atau foto presiden dan atau wakil presiden, serta lambang negara di dalam sebuah instansi. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang wajib dipasang di gedung, di kantor lembaga negara, serta di instansi pemerintah adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada perintah atau kewajiban yang tegas dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai pemasangan gambar atau foto presiden dan wakil presiden. Namun, ada himbauan bahwa jika lambang negara ditetapkan bersama-sama dengan gambar presiden dan wakil presiden, maka ditempatkan
sejajar dan dipasang lebih rendah daripada lambang negara. Namun, ada ketentuan untuk pemasangan gambar atau foto presiden yang dituangkan dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2014 tentang pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019. Menurut pendapat saya, seharusnya gambar atau foto presiden dan atau wakil presiden serta Pancasila tidak boleh tidak dipasang karena bersifat resmi dan penggunaannya juga diatur dengan ketentuan yang berlaku agar masyarakat juga tahu siapa presiden dan wakil presidennya serta Pancasila sebagai lambang negara. Karena menurut Tejahjo Kumolo mengatakan bahwa lembaga pendidikan wajib memasang foto presiden dan wakil presidennya serta Pancasila sebagai lambang negara. Ini adalah contoh pemasangan gambar yang benar. Demikian tadi ulasan dan pendapat atau argumentasi tentang materi pembelajaran PPKN. Jika ada pengucapan kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru atau semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian saya